Dan pemirsa, untuk membahas seperti apa vonis yang akan dijatuhkan oleh hakim untuk terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati di sidang hari ini, sudah bersama kami ada Guru Besar Hukum Acara Pidana Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Hipnu Nugroho. Selamat pagi, Prof. Hipnu. Selamat pagi, Mas. Baik, Prof. Hipnu, JPU menuntut Ferdy Sambo dengan penjara seumur hidup. Ini dinilai tidak maksimal karena tidak sampai dengan hukuman mati. Padahal tidak ada hal yang meringankan bagi Ferdy Sambo. Menurut Anda, apakah ini bisa menjadi salah satu pertimbangan bagi hakim untuk menjatuhkan vonis maksimal kepada Ferdy Sambo? Ya, ini Mas. Jadi dalam peradilan ini kita itu kan ada 3 model. Ada family model, due process model, frame control model. Nah, sekarang kita mengacu pada due process model. Dalam due process model ada 4 unsur yang saya kira ini suatu yang sangat betul-betul diterapkan dalam kasus ini. Satu adalah bahwa kita lihat peradilan ini adalah peradilan yang terbuka untuk umum. Semuanya bisa melihat, Mas. Jurnalistik, masyarakat, pemimpin negara, semua terbuka. Nah, ini prinsip. Ya. Jadi tidak ada yang tutup-tutupi. Kemudian yang kedua, unsur tentang pembuktian. Pembuktian dalam kasus ini suatu yang sangat luar biasa. Kenapa dikatakan luar biasa? Karena menggunakan scientific crime investigation. Artinya apa? Dengan teknologi, dengan kedokteran forensik, dengan digital forensik, dengan psikologi forensik, dengan daktiloskopi forensik, lie detector forensik, semua dikeluarkan untuk mengungkapkan. Jadi bukan pembuktian yang manual-manual biasa. Ketiga, equal suatu sistem. Artinya bahwa karena kita peradilan ada peradilan sivil, meletakkan sebagai pembelaan yang cukup imbang. Dalam hal ini para penasihat hukum diberikan waktu yang cukup untuk membuat suatu pledoi, untuk membuat suatu persidangannya. Dan yang terakhir adalah independensi peradilan. Ini suatu unsur yang menjadikan taruhan kita semua, taruhan kelembagaan, taruhan pengadilan untuk memberikan suatu putusan yang objektif. Sekarang pertanyaannya, kenapa penuntut umum menuntut pidana seumur hidup? Karena pembunuhan berencana itu ada 3 kemungkinan. Adalah pidana mati, seumur hidup, atau pidana waktu, yaitu 20 tahun. Saya melihat 20 tahun, seumur hidup itu suatu putusan akhir hayat loh. Jadi yang bersangkutan, Pak FS itu sampai meninggal adalah di lembaga pemasyarakatan. Ini suatu yang luar biasa. Karena gini Mas, masalahnya bukan cukup atau tidak cukup. Kita berpikir bahwa peradilan kita itu adalah peradilan yang harus bisa dieksekusi. Eksekusi. Karena suatu hukum akan selesai. Itu kalau dieksekusi. Finishes operative. Itu bahasa hukumnya seperti itu. Oleh karena itu, kalau suatu putusan pidana mati, saya melihatnya, pidana mati di Indonesia itu ada puluhan, Mas, yang menunggu eksekusi mati. 180-an, apalagi terkait narkotika. Pertanyaannya, kapan ada eksekusi mati? Nggak ada. Terakhir itu kasus Freddy Budiman. Artinya apa? Terhadap eksekusi mati ini Indonesia memang betul hati-hati. Hati-hati sekali. Sehingga yang pas di dalam pasal 340 yang tidak melanggar undang-undang dan itu sudah ditentukan adalah pilihannya seumur hidup. Ini yang harus kita lakukan. Memang kan gitu. Kalau peradilan itu kan tidak cukup pada hari ini kan ya. Pada hari putusan pengadilan. Pikirannya mungkin begini Mas. Lebih baik memang yang kita lihat selama ini loh ya, yang kita selama ini di pengadilan negeri pidana mati itu memberikan ekspektasi keadilan masyarakat, semua melihat wah ini pidana mati. Pertanyaannya yang kadang-kadang begitu banding, ini karena perkara ini nggak mungkin selesai pada pengadilan negeri, banding menjadi mati, misalkan, wah itu masyarakat sudah menjadi banding. Begitu kasasi menjadi seumur hidup atau bahkan 20 tahun, ini bisa jadi. Nah sekarang tergantung pilihan, apakah putusan ini betul-betul menjadikan suatu putusan yang final? Belum, masih ada upaya hukum lagi. Oleh karena itu pilihan yang tepat menurut saya memang yang bisa diusia adalah seumur hidup. Tapi bisa juga nanti pidana mati, tapi akhirnya tidak menjadi mati seumur hidup. Itu juga bagian dari politik pemidanaan. Ini suatu pilihan. Apakah ini bagian dari suatu politik pemidanaan ke depan sehingga pada akhirnya seumur hidup yang sekarang pidana mati bisa jadi seperti itu. Mati seumur hidup. Gitu. Baik, artinya proses peradilan ini masih panjang, tidak akan berakhir di hari ini saja divonis, masih ada lanjutan lagi, baik itu banding dan juga akan melanjutkan lagi ke proses selanjutnya. Tapi Prof. Hipnu, kalau kita lihat menurut kuasa hukumnya Ferdy Sambo, dia menilai bahwa jaksa ini gagal mengungkap motif pembunuhan
di balik kasus ini. Lantas pertanyaannya, apakah dalam memutuskan pidana pembunuhan berencana, motif ini diperlukan? Ya, kalau kita berpikir penasihat hukum dalam sistem peradilan kita itu harus ada 3 dimensi. Dimensi penasihat hukum yang selama ini, oh tidak terbukti, iya. Karena dimensi penasihat hukum itu berpikir dari objektif hukumnya, subjektif pemikirannya. Itu harus jelas. Nggak mungkin seorang penasihat hukum memikirkan tidak bebas, harus bebas. Gitu. Ini kita harus berpikir seperti itu. Kemudian dimensi penuntut umum adalah subjektif mewakili negara, mewakili masyarakat, mewakili korban, tapi objektif hukumnya. Artinya apa? Kalau memang tidak terbukti ya bebas, kalau terbukti ya dipidana. Itu 2 dimensi. Dimensi yang terakhir adalah hakim. Hakim harus berpikir objektif hukumnya, objektif perkaranya. Disinilah maka nanti hakim akan meramu sebetulnya yang betulnya seperti apa dari 2 dimensi ini. Karena kita melihat suatu putusan hakim itu adalah suatu putusan hukum. Putusan hukum itu adalah tidak hanya undang-undang, tapi juga melihat dimensi dalam arti luas. Menurut keadilannya, keadilan juga keadilan si hakim. Karena hakim adalah bagian dari tanda petik wakil Tuhan. Oleh karena itu harus berpikir perasaan, objektif. Nah, dengan demikian, dalam seperti ini, ya kita jangan sampai berpengaruh terhadap pemikiran-pemikiran objektif dari penuntut umum. Demikian juga jangan berpengaruh dari penasihat hukum, hakim, para pengambil penilaian. Itulah suatu konstruksi hukum yang diberikan dalam undang-undang sehingga putusan nanti betul-betul memberikan keadilan, baik masyarakat, baik korban, ataupun negara. Karena ini suatu sudah melakukan kejahatan yang dilakukan pejabat negara, pejabat kepolisian. Kita ingat loh Mas ini. Ini yang harus kita pahami bersama dulu. Sehingga memberikan ekspektasi bahwa roh pengadilan negeri itu menjadikan sesuatu yang sangat kita hormati bersama. Baik, ini adalah pertarungan sengit dari sistem peradilan kita di tanah air. Tadi juga Anda katakan bahwa tidak boleh terpengaruh oleh pihak-pihak manapun. Tapi nyatanya dari Mahfud MD menyebut ada gerakan bawah tanah yang meminta terdakwa Ferdy Sambo ini dibebaskan. Tanggapan Anda bagaimana, Prof? Ya, dalam ilmu hukum ada istilahnya orang-orang yang terkait punya kekuasaan. Ya, ada istilahnya kalau kita dalam bukunya Prof. Sajipto Raharjo, guru saya, itu dalam suatu persidangan, apalagi menyangkut pejabat negara, apalagi yang korupsi, ada istilahnya gladiator hukum. Nah, mudah-mudahan gladiator hukum yang mempengaruhi itu hakim independen. Karena kunci dalam suatu peradaban dunia, khususnya peradilan, ada pada independensi. Inilah yang saya takutkan, suatu kewibawaan, suatu ekspektasi lembaga peradilan sangat dipertaruhkan dalam kasus ini. Karena apa? Pelakunya adalah pejabat negara, kepolisian, yang punya anak buah banyak. Ini harus on the track. Kalau enggak, bagaimana peradilan ke depan? Ya gitu loh. Itu yang harus kita pahami. Peradilan ini cukup mahal loh Mas. Pengungkapannya mahal. Tidak hanya perkara biasa, tadi saya katakan, pembuktiannya tidak gratis itu. Oleh karena itu dalam seperti ini, mudah-mudahan hakim melihat dari pandang yang betul-betul objektif hukumnya, objektif perkara. Ya, kalau memang akan menjadi pertanyaan lanjutan kita ya, Prof. Hipnu, seberapa independen hakim dalam menggali keterangan daripada saksi-saksi kemudian nantinya akan memutuskan vonis pada hari ini. Tapi kita tahan dulu Prof. Hipnu dan pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan melanjutkan kembali dialog kita terkait dengan vonis dari terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Metro Pagi Prime Time dan masih bersama saya ada Guru Besar Hukum Acara Pidana Universitas Sudirman, Profesor Hipnu Nugroho. Prof, kalau di segmen sebelumnya tadi sudah dijelaskan terkait ini pertarungan besar bagi peradilan Indonesia. Kemudian menurut Prof Hipnu dari persidangan sebelumnya, hakim menggali dengan keterangan dari para saksi. Apakah ini sudah kemudian menjelaskan bahwa memang hakim ini nanti akan memutuskan benar-benar seadil-adilnya sesuai dengan hukum kita yang ada dari keterangan saksi yang dihadirkan? Ya, sumpah suatu putusan dalam irah-irah suatu putusan nanti itu adalah bahwa putusan diambil berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya bahwa suatu putusan di sini hakim pun tidak hanya tanggung jawab kepada manusia dan tanggung jawab kepada masyarakat, tapi tanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena itu pertaruhan yang disampaikan apakah akan bertentangan dengan keyakinan
yang akhirnya menunjuk pada Tuhan Yang Maha Esa. Ini suatu pertaruhan. Oleh karena itu dalam hal ini menurut saya kok tidak main-main. Hakim akan independensi dalam goyangan apapun, dalam dorongan apapun, apalagi yang terkait dengan politik, tokoh tertentu, gerakan bawah tanah. Karena apa? Ini suatu kewibawaan peradilan. Saya melihat bahwa suatu peradilan itu adalah menjaga marwah, menjaga suatu peradaban dunia, peradaban masyarakat. Sehingga konsep peradaban itu ada di tangan beliau-beliau ini. Oleh karena itu, dalam hal putusan ini, Mas, seumur hidup ini harus dikawal, Mas. Kalau seandainya seumur hidup. Karena pertanyaan di Indonesia yang sering saya lihat, rame di putusan pengadilan negeri, senyap di pengadilan tinggi, apalagi di tingkat kasasi. Itu jangan sampai. Kita ingatkan sejak awal. Karena ini menyangkut suatu putusan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, mari kita kawal. Kalau memang seumur hidup, sampai pada kasasi pun, seandainya PK pun menjadi seumur hidup, itu suatu yang luar biasa. Sangat luar biasa. Baik, karena artinya apa? kita harus sama-sama mengawal ini ya Prof, jangan sampai tenggelam, jangan sampai hilang sampai dengan tingkat kasasi nanti karena prosesnya masih panjang. Prof Hipnu, tapi dari analisis Anda, prediksi Anda, seperti apa vonis hakim pada hari ini? Ya, melihat suatu bukti yang disampaikan, melihat cara melakukan. Karena dalam suatu pembuktian, itu adalah sangat yang memberatkan, itu adalah cara melakukan. Satu, dia melakukan suatu penembakan. Bahkan tidak diakui. Penembakan dengan senjata negara. Dengan menggunakan kekuasaan relasi kuasa. Itulah yang sangat memberatkan dalam perencanaan. Kalau perencanaan itu suatu biasa, tapi caranya. Dan itu sudah dirumuskan dalam teori, namanya teori insakling and witsakling. Teori menambah dan mengurangkan. Dalam pengungkapan sebetulnya bagaimana cara melakukan? Karena cara melakukan itu untuk menentukan berat ringannya suatu tindak pidana, Mas. Oh, cara melakukannya biasa, dibius, oh bisa kecil. Tapi ini dengan penembakan, tidak hanya 1 kali, 7 kali. Ini saya kira yang memberatkan. Oleh karena itu, dalam hal cara melakukan suatu kejahatan ini, apalagi dengan dengan menggunakan kuasa data, saya kira seumur hidup suatu yang sangat luar biasa. Dan tadi saya katakan, seumur hidup itu dengan paten loh, ini harus sampai putusan akhir, yaitu pada kasasi. Kalau itu sudah bisa kita mengawal akhir putusan sampai seumur hidup, itu sangat luar biasa. Karena peradilan kita dalam hal ini kadang-kadang tingkat PN, PT, kasasi itu pandangannya berbeda-beda dan banyak variasi masalah eksternal yang mempengaruhi itu terjadi, Mas. Coba lihat suatu putusan-putusan yang ada itu ramai di putusan pengadilan dibanding senyap tidak ada. Kita sudah tidak lupa lagi permasalahan ini. Ini jangan sampai terjadi. Kita harapkan ada putusan yang seadil-adilnya dari majelis hakim. Lantas terakhir, Prof, singkat saja, apakah ada dampaknya terhadap citra peradilan di tanah air jika Verdi Sambo ini divonis tidak sesuai dengan asa keadilan publik, mungkin lebih ringan dari tuntutan atau seperti apa? Sangat berpengaruh, sangat berpengaruh. Kewibawaan pengadilan adalah kewibawaan dalam menjatuhkan suatu putusan. Di dalam putusan itu nanti ruhnya, Mas, adalah pada pertimbangan hukum. Kalau istilah hukumnya adalah kurkuring opinion. Bagaimana kurkuring opinion seorang hakim itu melihat. Karena itu suatu pemikiran ilmiah yang dilihat berdasarkan fakta, jurisprudensi, doktrin, teori. Apakah itu ada dalam merumuskan suatu putusan seandainya di bawah seumur hidup? Itu harus jelas. Kalau tidak, ini suatu putusan pengadilan seperti putusan pengadilan biasa, tidak mempunyai nilai baik segi yuridis, filosofis maupun filosofis. Ini yang kita inginkan di dalam suatu putusan mempunyai makna nas yang betul-betul berpengaruh baik dalam akademik, masyarakat, sehingga memberikan keadilan semua rakyat Indonesia bahwa pengadilan bisa dipercaya dalam kasus-kasus yang bersifat nasional seperti ini. Baik, ini menjadi pertarungan besar bagi sistem peradilan kita dan kita akan nantikan bersama seperti apa sidang vonis yang akan digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terima kasih Profesor Hipnu Nugroho, Guru Besar Hukum Acara Pidana Universitas Sudirman sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat kembali beraktivitas. Salam sehat, Prof.